tersebut digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari, way of life atau Weltanschauung agar hidup bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Salam 1988 23-24. Ganti orang yang baca. Saya, Bapak. Ya, namanya? Vita Rosa. Nomor absen? Absen 17. Yo. F. Hakikat sila-sila Pancasila. Kata hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu dan yang mewujudkan sesuatu itu, sehingga terpisah dengan sesuatu lain dan bersifat mutlak. Ditunjukkan oleh Notonegoro 1975-58. Hakikat segala sesuatu mengandung kesatuan mutlak dari unsur-unsur yang menyusun atau membentuknya. Misalnya, hakikat air terdiri atas dua unsur mutlak, yaitu hidrogen dan oksigen. Kebersatuan kedua unsur tersebut bersifat mutlak untuk mewujudkan air. Dengan kata lain, kedua unsur tersebut secara bersama-sama menyusun air sehingga terpisah dari benda yang lainnya. Misalnya dengan batu, kayu, air raksa, dan lain sebagainya. Terkait dengan hakikat sila-sila Pancasila, pengertian kata hakikat dapat dipahami dalam 3 kategori, yaitu 1. Hakikat abstrak yang disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. Hakikat abstrak sila-sila Pancasila menunjuk pada kata ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Menurut bentuknya, Pancasila terdiri atas kata-kata dasar Tuhan, manusia, satu rakyat, dan adil yang dibubuhi awalan dan akhiran, berupa ke dan an. Sila pertama, kedua, 4, dan 5. Sedangkan yang satu berupa per dan an, sila ketiga. Kedua macam awalan dan akhiran itu mempunyai kesamaan dalam maksudnya yang pokok, ialah membuat abstrak atau mujarad tidak mewujud atau lebih tidak mewujud arti daripada kata dasarnya. Notonegoro 1967-39. 2. Hakikat pribadi sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus, artinya terikat kepada barang sesuatu. Hakikat pribadi Pancasila menunjuk pada ciri-ciri khusus sila-sila Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia, yaitu adat istiadat, nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, sifat dan karakter yang melekat pada bangsa Indonesia sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain di dunia. Sifat-sifat dan ciri-ciri ini tetap melekat dan ada pada bangsa Indonesia. Hakikat pribadi inilah yang realisasinya sering disebut sebagai kepribadian dan totalitas konkretnya disebut kepribadian Pancasila. 3. Hakikat konkret yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya. Hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Dalam realisasinya, Pancasila adalah pedoman praktis, yaitu dalam wujud pelaksanaan praktis dalam kehidupan negara, bangsa dan negara Indonesia yang sesuai dengan kenyataan sehari-hari, tempat, keadaan, dan waktu. Dengan realisasi hakikat konkret itu, pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan negara setiap hari bersifat dinamis, antisipatif, dan sesuai dengan perkembangan waktu, keadaan, serta perubahan zaman. Notonegoro 1975 58-61. Ganti. Saya, Pak. Ye. Nama? Dwi Retno. Nomor absen? NIM 043, Pak. Oke, lanjut. Mohon maaf, Pak, belum ada yang di ACC. Atas nama Berlian. Berapa? NIM berapa? NIM? 043. Oke. Ya. Pancasila yang berisi 5 sila menurut Notonegoro 1967-32 merupakan satu kesatuan utuh. Kesatuan sila-sila Pancasila tersebut diuraikan sebagai berikut. 1. Kesatuan sila-sila Pancasila dalam struktur yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal susunan secara hierarkis mengandung pengertian bahwa sila-sila Pancasila memiliki tingkatan berjenjang, yaitu sila yang ada di atas menjadi landasan sila yang ada di bawahnya. Sila pertama melandasi sila kedua melandasi sila ketiga,
Sila ketiga melandasi sila keempat, dan sila keempat melandasi sila kelima. Pengertian matematika piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis sila-sila Pancasila menurut urut-urutan luas, kuantitas, dan juga dalam hal sifat-sifatnya kualitas. Dengan demikian, diperoleh pengertian bahwa menurut urut-urutannya, setiap sila merupakan pengkhususan dari sila-sila yang ada di mukanya. Dalam susunan hierarkis dan piramidal, sila ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebaliknya, ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara, dan mengembangkan persatuan Indonesia, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Demikian selanjutnya, sehingga tiap-tiap sila di dalamnya mengandung sila-sila lainnya. Secara ontologis, kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Sebagaimana diungkapkan oleh Notonagoro 1984-61 dan 1975, 52, dan 57, bahwa hakikatnya adalah adanya Tuhan adalah ada karena dirinya sendiri. Tuhan sebagai causa prima. Oleh karena itu, segala sesuatu yang ada termasuk manusia ada karena diciptakan Tuhan atau manusia ada sebagai akibat adanya Tuhan. Sila pertama. Adapun manusia adalah sebagai subjek pendukung pokok negara karena negara adalah lembaga kemanusiaan. Negara adalah sebagai persekutuan hidup bersama yang anggotanya adalah manusia. Sila kedua. Dengan demikian, negara adalah sebagai akibat adanya manusia yang bersatu. Sila ketiga. Selanjutnya, terbentuklah persekutuan hidup bersama yang disebut rakyat. Rakyat pada hakikatnya merupakan unsur negara di samping wilayah dan pemerintah. Rakyat adalah totalitas individu-individu dalam negara yang bersatu. Sila keempat. Adapun keadilan yang pada hakikatnya merupakan tujuan bersama atau keadilan sosial. Sila kelima. Pada hakikatnya sebagai tujuan dari lembaga hidup bersama yang disebut negara. 2. Ya. Hubungan Ya. persatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi sila-sila Pancasila sebagai kesatuan. Dalam dirumuskan pula dalam hubungannya saling mengisi dan mengkualifikasi dalam kerangka hubungan hierarkis piramidal seperti di atas. Dalam rumusan ini, tiap-tiap sila mengandung 4 sila lainnya atau dikualifikasi oleh 4 sila lainnya. Untuk kelengkapan hubungan kesatuan keseluruhan sila-sila Pancasila yang dipersatukan dengan rumusan hierarkis piramidal tersebut. Berikut disampaikan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Yang ke-A, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan adalah kerakyatan yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Ya, kita bahas dari awal hingga ini filsafat Pancasila, ya, itu adalah dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan yang dilakukan oleh the founding father, pendiri negara ya ini. Founding father ini kita sering dengar. The founding father itu adalah pendiri negara Indonesia yang diajukan dalam 68 anggota PPKI dan juga yang itu adalah juga tokoh pendiri bangsa, tapi pada intinya pendiri bangsa adalah semua komponen bangsa Indonesia yang ditegasi dan yang dikuatkan oleh 68 yang tergabung dalam BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia. Pengertian filsafat Pancasila adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan, norma, nilai yang benar, adil, dan bijaksana, dan yang paling sesuai dengan kehidupan kepribadian bangsa Indonesia. Ini adalah pengertian dari filsafat. Filsafat adalah mencari kebenaran, mencari keadilan, mencari kebijaksanaan dengan sila-sila Pancasila. Kita adalah berfilsafat, kita adalah berpikir yang sedalam-dalamnya menggunakan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah di dalam filsafat Pancasila, ya. Hingga kalau kita artikan bahwa filsafat Pancasila itu adalah cara berpikir mencari kebenaran, cara berpikir untuk menjadi bijaksana dengan mengedepankan 5 sila Pancasila. Dan ini hakikat dari sila-sila Pancasila, ya. Hakikatnya adalah merupakan dari berbahal, dari ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah dari kata ada Tuhan berarti takwa. Takwa berarti jauh yang dilarang, lakukan yang diperintah, ada iman, yakin dalam hati, ucapkan dengan lisan, dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga ada istilahnya itu tadi ya, di sini ada hakikat abstrak yang tidak dapat dilihat, ketuhanan dari kata Tuhan, kemanusiaan dari kata manusia, di sini adalah ada sifat-sifat kemanusiaannya, ya, dan juga ada hakikat pribadi terkait pada barang sesuatu, yaitu ciri khas dengan adanya adat istiadat, nilai agama, nilai budaya, dan karakter. Hakikat konkret adalah yang memang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Kita ingat bahwa sila-sila Pancasila itu digali dan diambil dari tata nilai budaya bangsa Indonesia semenjak adanya peradaban bangsa Indonesia. Itu yang dikatakan hakikat konkret. Kemudian ini bahwa sila-sila Pancasila itu merupakan satuan yang utuh. Kalau kita bicara Pancasila dari sila keberapapun yang kita bahas, contoh ya dari sisi kemanusiaan. Sila kedua, kita tidak lepas dari sila pertama, ketuhanan Maha Esa, dan tidak bisa terlepas dari sila kedua kemanusiaan, persatuan Indonesia. Kita bisa lepas dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ini adalah satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisah-pisahkan. Meskipun kita berangkat dari sila manapun juga. Nah ini langsung kita ada gambar diagram hierarki piramida Pancasila ya. Yang paling bawah adalah ketuhanan yang Maha Esa, atasnya kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dijiwai dan meliputi. Coba, siapa bisa menjelaskan yang ada ini, halaman 27 ini, yang hierarki piramidal ini?
dijelaskan cara runtut dan cara runut, nanti ketemu logika ilmiahnya. Silakan. Halo? Ada yang bisa menjelaskan ini? Diagram ini? Itu maksudnya menjelaskan bagaimana ya, Pak? Nah, mengapa kok ini loh, hierarki piramida, prisma, hingga sila pertama, sila kedua, sehingga yang paling pucuk itu sila kelima. Mengapa kok seperti ini, kok tidak dibalik? Gitu loh. Nah, di sila ketuhanan Maha Esa itu kok ditaruh yang paling bawah. Ini standar normal, normatif ya, urut-urutannya. Ya karena ketuhanan yang Maha Esa itu Namanya Catherine, Pak, dengan NIM 067. Oke. Karena? Baik, saya akan mencoba menjawab ya, Pak ya. Ya. Karena kan ketuhanan yang Maha Esa ini kan kayak harus ada di setiap manusia. Maksudnya pondasi. Bagi setiap manusia harus ingat kepada Tuhan. Setelah ingat kepada Tuhan, kita lanjut yang kedua itu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita dapat menjalankan kemanusiaan yang adil dan beradab. Setelah ingat Tuhan, kita kemanusiaannya. Lalu menjadi persatuan Indonesia. Jadi setelah pertama ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, lalu menjadi persatuan Indonesia. Setelah persatuan, lebih mengkerucut lagi menjadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi itu setelah kita bersatu, kita menjadi memiliki kebijakan gitu loh, Pak. Ya, terus lanjut. Dalam perwakilan. Lalu setelah kita memiliki jiwa ingat kepada Tuhan, bermanusia yang baik, bersatu, menjadi kebijaksanaan, kita menjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah melingkupi 4 tadi, kita menjadi adil gitu, Pak, dalam bernegara, seperti itu. Jadi Catherine ya? Iya. Kemudian? Jadi 1 sampai sila pertama sampai kelima ini saling menjiwai dan saling berhubungan gitu loh, Pak. Semakin ke atas itu semakin mengkerucut seperti piramid yang ada di gambar itu. Seperti itu, Bapak. Yang lain? Yang lainnya? Saya izin menjawab, Bapak. Ya, namanya? Sabrina. Sabrina nomor ya, oke. NIM 056. Ya. Dengan adanya bentuk diagram ini dapat diuraikan bahwa Tuhan itu kan pencipta segala makhluk yang maha kuasa, yang Maha Esa. Lalu sebagai dasar semua hal yang ada dan yang mungkin ada. Oleh karena itu, Tuhan sebagai dasar dari penciptaannya, yang di dalam diagram digambarkan sebagai dasar terbentuknya diagram itu. Dan salah satu ciptaan Tuhan kan manusia. Diagram hierarkis piramidal Pancasila menunjukkan sekelompok himpunan manusia yang mempunyai sifat-sifat tertentu. Adapun himpunan yang merupakan dasar adalah adanya sekelompok manusia yang dalam kehidupannya selalu mengakui dan meyakini adanya Tuhan, baik dengan pernyataan maupun perbuatannya. Lalu selanjutnya, sebagai pengkhususan diikuti suatu himpunan manusia yang saling menghargai dan mencintai sesama manusia. Lalu memberikan dan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Di kehidupan manusia juga secara kodrati terbentuk adanya suatu kelompok-kelompok atau perserikatan persatuan sebagai penjelmaan makhluk sosial. Salah satu perserikatan adalah Persatuan Indonesia. Di dalam persatuan itu membutuhkan pimpinan serta kekuasaan untuk mengatur kehidupan sehari-hari sebagai warga persatuan tersebut. Dan karena persatuan dibentuk dari warga rakyat, maka pimpinan harus di tangan rakyat secara kekeluargaan yang disebut dengan istilah kerakyatan itu. Sering juga disebut dengan kedaulatan rakyat, dalam arti rakyatlah yang berkuasa
Lalu kesimpulannya, Pancasila itu sebagai satu kesatuan nilai yang membawa implikasi bahwa sila yang satu dengan sila yang lainnya itu saling mengkualifikasi. Antara sila yang satu dengan yang lain itu saling memberi kualitas, memberikan bobot satu sama lain. Misalnya, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang Esa yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, lalu persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dan yang terakhir berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan ini berlaku seterusnya untuk sila-sila yang lainnya. Begitu Bapak, terima kasih. Iya. Yang lain? Saya Bapak izin menjawab. Ya, namanya? Windy Aprilia. Yo. Untuk yang pertama kan dimulai dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu tuh berada di paling utama karena semua itu berasal dari Tuhan. Awalnya itu dari Tuhan. Manusia diciptakan dari Tuhan dan sebagai pokok utamanya. Kemudian yang kedua itu merupakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sebagai pendukung pokok suatu negara. Jadi setiap manusia itu memiliki hak dan keadilan yang sama gitu. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Manusia itu bersatu sebagai bentuk hidup bersama yang biasa disebut dengan rakyat. Kemudian yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Itu berarti perwakilan rakyat yang menjalani fungsi secara bersama atau dengan kebijaksanaan dengan mengedepankan musyawarah dan mewakili aspirasi rakyat atau suara rakyat. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu berarti sebuah negara memiliki tujuan tertentu untuk keadilan bagi masyarakatnya, bagi seluruh masyarakat Indonesianya, sesuai dengan sila kelima. Terima kasih. Satu lagi. Halo, gimana mas-masnya? Belum bersuara? Saya Bapak. Ya, namanya? Anas. Ya. Nah, gini Bapak, melihat diagram tersebut kan sila pertama itu mengandung makna yang terkandung dalam masing-masing sila tersebut Bapak. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, berarti ketuhanan yang Maha Esa itu berarti mencakup agama. Contohnya sila pertama itu dan sila kedua itu berunnya kemanusiaan dan adil dan beradab. Maksudnya agama itu mengajarkan kita untuk menghormati sama manusia. Terus agama mengajarkan kita untuk menghormati sama manusia. Sila satu dan ketiga, agama mengajarkan kita untuk menghormati sama manusia. Dan bunyi segala yang ketiga itu persatuan Indonesia. Berarti agama mengajarkan kita untuk saling bersatu sesama umat manusia. Terus agama mengajarkan untuk saling bersatu sesama umat manusia. Sila 1 dan 4, agama mengajarkan untuk saling bersatu bersama umat dan manusia yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi agama menyarankan untuk bermusyawarah menyelesaikan masalah. Terus sila yang kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya agama menyarankan pemimpin harus adil dan berakyat. Itu Bapak. Ya, dari 4 yang sudah dijelaskan tadi oleh Mbak dan Mas ya, hingga susunan Pancasila termasuk bentuk dan susunan Pancasila, hierarki piramida. Tadi sudah kita lihat di diagram ini bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa ini menempati yang paling utama dan pertama, yaitu pondasinya. Hingga karena ketuhanan Maha Esa ini adalah suatu pondasi untuk setiap orang untuk dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itu dalam ketuhanan Maha Esa itu adalah mengajarkan kebaikan, ya, mengajarkan kebaikan, mengajarkan
baik ke dalam kemurnian, kesucian dalam segala hal. Dan juga kemanusiaan yang dia beradab. Sehingga manusia itu kalau sudah bertuhan, tadi sudah benar disampaikan oleh Mbak-mbak dan Mas tadi, di situ adalah bahwa orang yang berketuhanan Maha Esa itu adalah orangnya yang sopan santun, adab, ya, orangnya yang berwawasan luas tentunya, menghargai sama umat manusia dengan berbagai kelemahan dan kelebihan masing-masing, hingga di sini, hingga kemanusiaan yang dan beradab. Kita memandang adalah manusia ini sama, sesuai dengan harkat dan martabatnya. Dan terus maju ke atas, bahwa dalam kehidupan bernegara ini, di dalam bentuk suatu, tadi dikatakan sebagai suatu kehidupan kita ini adalah sebagai suatu perserikatan. Ya, perserikatan yang dikatakan dengan negara. Negara itu adalah ada wilayah, ada rakyat, ada pemerintah, dan pengakuan kedaulatan. Hingga di dalam sila persatuan Indonesia ini adalah dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai unsur agama, golongan, bahasa, suku, dan daerah adalah membentuk satu kesatuan bangsa yang namanya bangsa Indonesia. Di sini adalah diajarkan persatuan Indonesia. Dengan persatuan Indonesia bahwa tahu bahwa negara ini adalah milik semua bangsa, milik semua komponen bangsa. Sehingga di dalam sila keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusuhan perwakilan. Negara ini adalah dibentuk dalam perserikatan, mestinya negara ini adalah jalankan dengan kesepakatan bersama, hingga dibuatkan sebuah kesepakatan. Apa tujuannya musyawarah itu? Apa isinya dalam musyawarah mufakat ini? Endingnya ada yang di kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Agama tadi betul, agama mengajarkan tentang kemanusiaan, rukun dengan semuanya. Hingga agama juga mengajarkan persatuan, ya, tidak bercerai-berai. Jadi agama adalah mengajarkan saling silaturahim, saling musyawarah mufakat. Yang paling akhir, agama adalah mengajarkan keadilan. Tidak ada agama manapun, agama apapun yang mengajarkan ketidakadilan. Di sini saling menguatkan, saling menjiwai, dan saling meliputi. Ini standarnya. Kalau orang itu di dalam kehidupan nilai-nilai agamanya ini baik dan benar dalam kehidupannya, insya Allah sila keduanya bagus, persatuannya juga mantap, silaturahim, saling perserikatannya tadi dalam musyawarahnya juga bagus, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang diharapkan oleh setiap komponen bangsa dalam artian hierarki piramida Pancasila ini adalah digambarkan seperti ini. Ya, tidak hanya dia ini pinter ngaji dan sebagainya, tapi pinter dalam mempraktekkan teori-teori yang ada dalam agamanya masing-masing menjadi sebuah sikap atau attitude dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang diharapkan. Tapi kadang-kadang juga manusia itu ada min plusnya dan juga ada kelemahan-kelemahannya. Tapi tetap makanya orang diperlukan untuk ngaji, untuk menggali ilmu, kerohanian, religi. Ini dalam rangka untuk menstandarisasi, ya, tetap menjaga jangan sampai nilai-nilai ketuhanan itu adalah pudar atau menipis. Kalau menipis atau pudar, nanti bisa membuat kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan ini akan juga menjadi porak-poranda, bahkan menjadi yang tidak benar lah itu. Ini yang dikatakan bahwa susunan Pancasila itu adalah bentuk dan susunan Pancasila itu adalah piramida, ya, saling menjiwai dan meliputi. Ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Saya mau bertanya, Pak. Ya. Nuril, nomor? NIM 057. Ya, ini. Tadi kan dikatakan Bapak, seseorang itu memiliki nilai agama yang bagus, dengan sikap keadilan itu loh Pak, yang tadi Ya, baru. ya. Nah, terus kan kemarin ada kasus istri yang mau dipidana hukuman 1 tahun karena memarahi suaminya yang mati itu loh Pak. Iya, terus? Menurut saya itu rasa keadilannya udah nggak ada gitu Pak. Kan nggak ada salahnya memarahi, itu kan urusan rumah tangga ya Iya, Pak. iya, benar.
ada pidana sampai ada pidana gitu loh Pak. Apakah itu iya. kesimpulannya? Nanti kalau itu dilakukan nggak ada orang kawin nanti itu. Ya. Terus Lanjut, ya, bagaimana apa? Lanjut, apa? Jadi pertanyaan saya itu kenapa bisa gitu loh Pak? Kan kalau di pengadilan kan harusnya adil gitu Pak. Tapi kok sampai bisa gitu? Apakah itu kesalahan dari ya pihak-pihak pengadilan itu? Sedang tidak baik-baik saja. Nah itu jawabannya sudah. Itu jawabannya. Iya Pak. Ya itu jawabannya. Karena negara kita ini sedang Tidak baik-baik saja. Iya. Baik-baik saja. Itu kan nggak penting toh, rumah tangga itu loh. Ya biasa toh, kita saling mengingatkan. Mungkin makanya istri ya, suami nggak boleh ego, istri juga tidak boleh terlalu apa ya, ngeroweng atau apa itu namanya? Banyak rewel lah, ya kan sudah biasa. Memang dua orang dari karakter yang berbeda, dari tabiat yang berbeda, itu memang diperlukan butuh waktu kesabaran gitu. Contoh saya katakan ada tindakan tipiring. Tipiring itu tindak pidana ringan, membuat hati orang lain tidak senang. Itu kena hukuman 2 minggu sampai 3 minggu kok. 2 bulan, mohon maaf. 2 bulan sampai 3 bulan. Membuat hati orang tidak senang itu ada pasalnya, sehingga orang itu di penjara ringan 3 bulan. Dan sekarang kalau ada istilah membuat hati orang tidak senang kan banyak. Kita meludah, tidak ngerti kalau ada orang, jadi orang itu nggak senang kan begitu. Nah ini yang lucu lagi kan, wong suami istri kan ya saling kolaborasi, saling mengingatkan. Kalau memang itu kan katakan kalau tidak begitu agak nemen kan tidak begitu marah itu, tapi kok malah sampai dipenjarakan itu loh ya lucu itu. Nah, ya itu tadi jawabannya sudah dijawab oleh siapa tadi? Ahmad siapa? Saya Pak. Iya itu. Tadi jawabannya sudah oleh Ahmad Fauji itu sudah. Karena kita tidak sedang baik saja, makanya kita harus hati-hati. Yang besar bisa dikecilkan, yang kecil bisa dibesarkan, yang tidak penting bisa dipenting-pentingkan, yang tidak penting bisa sudah karuan ini sudah. Ya, loh, Pak, berarti kan percuma belajar mata kuliah Pancasila. Oh, bukan percuma, tidak. Kita sudah tahu ilmunya, kita sudah tahu caranya. Oh, berarti kita sekarang sedang ini kan begitu. Kita bisa katakan sedang tidak baik-baik saja karena kita punya ilmunya, kita punya teorinya. Jangan sampai ibaratnya itu yang memimpin rumah tangga ini KKM-nya rendah, yang dipimpin KKM-nya tinggi. Hingga kebodohan yang memimpin rumah tangga itu sudah kelihatan. Gitu ya, gitu. Iya, Pak. Yang lain? Izin bertanya, Bapak. Nggih, monggo. Siapa? Anas, Bapak. Anas saja ya? Iya, Pak. Ya. Gimana tanggapan Bapak mengenai, maaf Bapak, ini keluar dari materi, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nanti keluar dari materi, tak arahkan ke materi. Tanggapan Bapak mengenai Nadiem Makarizim yang berfatwa di akademik itu pemberlakuan seksual itu, Bapak? Yang Permendikbud nomor berapa itu? Apa, Bapak? Permendikbud nomor berapa itu? Ada kok. Permendikbud nomor 31 atau 21 itu? Saya lupa, Bapak. Kan di internet itu viral yang berfatwa itu. Yang seolah-olah melegalkan itu dah. Apa itu? Melegalkan hubungan ya, seksual. Ya, yang penting pada bersenengnya kan gitu toh? Iya, Pak. Tanpa dipaksa itu, Bapak. Jawabannya sama.
Jawabannya seperti apa? Sedang tidak baik-baik saja. Oke. Itu enggak usah dikomentari, itu sudah kok menurut saya. Ngapain dikomentari, nggak baik-baik saja kok. Ya, artinya gini Mas, ini ya, saya tidak akan menjawab itu dengan cara vulgar. Kalau di kampus, di kelas, jawab vulgar itu. Kita punya HP. Punya HP, kemudian saya berikan ke ponakan saya. Ponakan saya usianya yang masih TK lah, TK 0 besar. Kira-kira HP itu digunakan apa oleh ponakan saya? Diapain aja, Pak? Enggak, kira kan dibuat mainan toh? Iya, Pak. Dibuat mainan. Iya. Kalau dia nelpon siapa, kalau dia BA siapa kan begitu. Tidak ada apa artinya. Emang kita ini apa? Gak enak kalau saya ngomong terlalu karena ini di medsos. Arti gini. Emang kita ini, saya sering kok, ya Allah kok gini ya. Ya itu tadi. Kita jangan sampai disorientasi yang nggak penting dipenting-pentingkan, ya nggak penting dipentingkan. Dan jangan sampai ada salah satu kasus kecil, salah satu kasus yang kira-kira tidak begitu banyak, itu dibanyak-banyakkan. Paham? Paham? Ya, Pak. Saya kira ada kok di kampus atau di SMA kan ada pelecehan ya, ada itu. Kadang-kadang di kota saja atau mohon maaf bukan dipegang, dicebrek itu apa itu? Ditepuk ya. Ditepuk pantatnya kan juga itu kan bisa bernuansa pelecehan, bisa tidak. Kan tergantung konteksnya kan. Gitu loh. Tapi kalau dikatakan suka sama suka tidak ada masalah, waduh, ya apa ya, itu ya Sedang tidak baik-baik saja. iya, sudah jawabannya di situ. Mbok yang ngurus yang lain, ngurus yang lebih apa ya, ngurus yang lain yang lebih bermanfaat. Contoh untuk membuat itu tadi kelanjutan dari MB yang sekarang ini digerak-gerak dijalankan. Apa MB itu? Kan menteri kita kan sekarang ini mendengung-dengungkan MB, Merdeka Belajar kan? Halo? Iya, Bapak. Ya itu, ya arti juknis, petunjuk teknis dari Merdeka Belajar seperti apa, rambu-rambunya seperti apa, dan apa yang diinginkan itu aja sudah. Itu sudah luar biasa loh kalau memang ngerti tentang asal-usul dan klausul adanya Merdeka Belajar itu. Itu kalau ngerti, waduh luar biasa itu. Apa Merdeka Belajar ini adalah mahasiswa atau siswa mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan bakat minatnya tanpa ada tekanan-tekanan dan semua difasilitasi. Saya kirim proposalnya itu, saya kirim abstraknya, Merdeka Belajar cetak milenial profesional. Ya, itu loh. Saya tidak akan komentar banyak tentang itu. Sekarang itu repot. Kadang-kadang hoax jadi benar jadi hoax kan, karena kita sedang tidak baik-baik saja. Ada loh, dulu itu entah siapa yang bilang pelajaran agama dan Pancasila itu mau dihapus itu. Masa nggak dengar? Iya Pak, pernah dengar. Siapa yang punya itu? Ya itu. Pinter. Kalian nyebut merek ya, jangan sebut merek itu. Yes. Lawang agama itu sudah pondasi manusia kok, mau dihilangkan. Nah, ini kan, aduh, tidak saya ngomong saya sudah. Memang kalau menurut bahasa saya itu kayak yang dipasang itu semua itu ya seperti itulah. Sedang tidak baik-baik saja biar kasih ngomong itu dah guys. Silakan kalau ada yang tanya yang lain. Akan dibawa kemana pendidikan kita? Ya kan begitu ya? Akan dibawa kemana pendidikan kita? Anak-anak ini, anak-anak generasi muda itu harus dibekali apa untuk masa depannya, kan begitu. Jadi ngurus yang
yang mantep-mantep itu loh. Tapi Kak Maido tadi sudah saya ilustrasikan ibaratnya itu saya punya HP, saya berikan kepada anak ponakan saya yang nur besar. Kira-kira dibuat ngapain kan kita kan sudah bisa menebak itu. Yang lain? Pak, mau tanya lagi. Ya. Itu yang kasusnya. Si Nuril ya. Iya, Pak. Kasusnya Pak Deddy Mulyadi yang DPR daerah mana itu? Jawa Barat ya? Ya. Mahasiswa yang gara-gara sampah, itu menurut Bapak yang salah itu yang mana? Soalnya saya lihat banyak komentarnya ada yang menilai mahasiswa itu benar, menyalahkan Bapak DPR-nya. Terus ada yang menilai Bapak DPR-nya benar. Terus itu kesalahan mahasiswa-mahasiswa sekarang yang terlalu kayak sok kominter gitu katanya. Kalau menurut Bapak itu yang mana, Pak? Kalau jangan menurut saya ya, saya kan harus dasarnya itu teori atau aturan. Saya kalau menurut saya sendiri gak enak. Nah, kebiasaan Pak Toyo itu menurut aturan. Sehingga masalah sampah kan itu, sampah yang diapakan? Kan Bapak DPR itu turun tangan gitu Pak, kayak membersihkan sampah. Terus ada mahasiswa yang datang tiba-tiba bilang, kalau kita itu belum ada wewenang untuk ini, seharusnya kayak ada petugas pembersih yang membersihkan gitu Pak. Tapi mahasiswa itu ngototnya terus bilang gitu, katanya Pak Deddy gini, saya aja, orang seperti saya aja mau turun tangan, masa kamu mahasiswa nggak mau turun tangan gitu. Tapi gini, jadi mahasiswa tidak semuanya salah, juga tidak semuanya benar. Pak Deddy Mulyadi tidak semuanya benar, tidak semuanya salah. Dilihat dari konteks dan permasalahan seperti apa, kan begitu. Tapi setahu saya, Pak Deddy itu orangnya bagus, orangnya juga idealis, tapi kadang-kadang juga ya seperti itu kan ya. Dan juga kalau mahasiswa itu adalah idealis, tapi kadang-kadang agak grusu ya, tahu grusu ya. Grusu itu adalah tanpa pertimbangan yang panjang, yang penting sudah bersikap dan dapat seperti ini. Makanya semua itu gini loh ya, di negara ini ada 3 aktor. Di negara ini ada 3 aktor yang harus bersinergi untuk menuju pada Indonesia Jaya. Yang pertama ini pemerintah. Aktor pertama ini lakunya. Yang kedua adalah rakyatnya. Rakyat. Yang ketiga adalah swasta. Dikatakan pemerintah itu bisa DPR, bisa legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Ini pemerintah. Kalau rakyat adalah semua bangsa Indonesia sejumlah 270 juta orang. Kalau sektor swasta itu adalah baik swasta dari dalam negeri dan dari luar negeri. Saya ulangi, swasta itu bisa dari dalam negeri dan dari luar negeri. Yang dari dalam negeri PMDN, penanaman modal dalam negeri. Kalau penanaman dari luar negeri adalah PMA, asing. Sehingga di dalam negara ini, 3 aktor ini haruslah sinergi. Yang orang Indonesia, pemerintah hanya ngatur sesuai dengan apa yang digariskan di dalam undang-undang yang benar. Kemudian orang asing ini adalah kerja di Indonesia dengan mentaati, mematuhi peraturan yang ada. Sekali lagi saya sampaikan, orang asing itu kerja di Indonesia ini, mencari uang di Indonesia ini adalah dengan mentaati peraturan yang ada. Nah, pemerintah ini haruslah merdeka dan independen untuk ngatur orang asing. Jangan sampai kebalik, orang asing yang ngatur pemerintah dan pemerintah yang diatur oleh orang asing. Ini kan jadi berabe ini. Entah di negara mana itu ada itu. Pemerintahnya itu dikendalikan oleh orang-orang luar, orang asing, akhirnya pemerintahan itu bisa sampai membela orang luar dan tidak membela rakyatnya. Ada loh di negara mana itu, saya lupa namanya. Paham? Paham, Pak. Ngerti? Yang disampaikan Pak Toyo tadi ngerti? Ilustrasinya? Iya. Jangan sampai pemerintah itu Ahmad Fauzi, paham? Ahmad Fauzi? Enggak paham, Pak. Loh, kan ada tuh di negara mana namanya saya lupa. Kalau dengan orang asingnya itu, waduh sudah
bela beneran itu. Malah dengan rakyat sendiri itu kurang membela, bahkan tidak membela. Kalau seperti itu, kan di Indonesia itu pemerintah kan dipilih oleh rakyat, Pak ya. Apa Ya. bisa langsung diturunkan? Kan soalnya dia memerintah di negara sendiri, tapi kok malah ke orang asing gitu. Ada tak? Ini seperti itu tak? Enggak, maksudnya yang kasusnya yang barusan Bapak itu loh. Misal terjadi Saya hanya memberikan ilustrasi dan tidak menjelaskan negara mana kok. Jangan nyebut merek. Mohon maaf. Loh, saya kan tidak nyebut merek ya, Pak. Privasi. Iya, tidak boleh karena apa sedang tidak Baik-baik Tidak. saja. Nanti kalau kena pasal membuat hati orang lain tidak senang gimana? Di penjara. Nah ya makanya 2 bulan sampai 3 bulan. Ada pasal klausul membuat hati orang lain tidak senang kok. Anak-anak ngono akeh. Gak bisa ikut daring, Mak. Nah iya. Iya kan digotok pada Allah, ya apa caranya Gusti Allah itu menurunkan ya pertolongannya pada hambanya untuk semua insya Allah kembali pada jalan yang benar, semua menjadi baik-baik saja. Lalu Pak, apa faktor utama yang membuat negara kita tidak baik-baik saja? No, saya nggak ngomong gitu kok, saya nggak ngomong tidak baik-baik saja kok. Jangan diserang Pak Sutoyo tapi Dari ornya. Kita sendiri kalau ini bisa maju. Yang penting kita ini menjalankan sesuai dengan bidang kita masing-masing kan. Makanya praktek sama dengan teori. Kalau praktek nggak sama dengan teori ya rusak. Yang lain. Negara kita bagus, negara kita kan bagus, dengan rakyatnya juga memperhatikan. Rakyatnya mungkin nggak boleh banyak soro-soro lah, akhirnya diberikan pada orang lain, kan begitu. Iya, tapi rakyatnya aja, Pak. Saya tidak akan menjelaskan lebih jauh, karena ini dimaksud kalau di kelas langsung ketemu langsung sudah. Habis saya cermatikan, saya jelaskan sedalam-dalamnya itu nanti. Ya mungkin ngemen rakyat tidak soro-soro. Akhirnya datangkanlah orang lain dari negeri seberang sana, didatangkan untuk kerja. Biar rakyatnya tidak kerja, tidak soro-soro. Gitu. Rakyat disuruh leha-leha. Karena sedang tidak baik-baik. Saja. Pokoknya praktek nggak sama dengan teori, terjadilah itu tadi. Terjadi tidak baik-baik saja. Iya. Ya, betul. Mau rumah tangga kok orang protes itu istrinya diinjek, nggak ada orang kawin nanti itu. Apa nggak ada yang lebih penting dari itu yang diuruskan begitu. Tapi balik lagi kalau sesuatu itu bukan pada bidangnya, bukan pada itunya, ya itu tadi akhirnya keanehan-keanehan, ketidak masuk akalan yang sering muncul di tengah-tengah kita yang kita dengarkan itu. Pak, mengapa kok terjadi? Ya karena tadi kan dikatakan bahwa menurut dunia bil ilmi, menurut akhirat bil ilmi, waktu orang itu mencari kebahagiaan dunia pakai ilmu, mencari kebahagiaan akhirat juga ilmu. Dan melakukan segala sesuatu itu harus dasarnya ilmu. Nah, kalau tidak diilmoni ya tinggal tunggu aja, tinggal menghitung. Ketidakbaik-baikan itu akan muncul terus dari ini. Kalau negara kita kan bagus, negara kita kan udah baik gitu loh. Yang lain? Halo? Yang lain? halo Bapak.
Ini 10:30 ini. Satu lagi, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Saya Pak ingin bertanya Ya, tentang kasusnya yang mahasiswi terkena mahasiswi Unsri yang dilecehkan oleh dosen pembimbing saat mau konsultasi tentang skripsinya itu Pak. ya. Itu kan sekarang malah mahasiswinya yang dituduh memfitnah dosennya ya Pak ya. Itu mungkin kalau pandangan saya itu mungkin karena dosennya mungkin orang memiliki jabatan ya Pak, memiliki kenalan, mungkin bisa saja menutupi kesalahannya dengan cara jalan lain itu ya Pak. Tapi kasihan untuk mahasiswinya. Lalu apakah tidak ada hukum yang menolong atau melindungi tentang mahasiswi yang dilecehkan itu Pak? Jawabannya tetap Indonesia. di situ. Kalau sudah seperti itu, apa yang kita harapkan? Ada uang jalan terus Indonesia bos. Ya itu tadi loh, lagunya Om Rama yang sekarang berjalan, yang ada. Apa itu? Begadang. Bukan. Lagunya Om Rama, yang salah. Salah jadi benar, benar Iya. jadi salah. Yang benar Salahkan. yang benar yang salah Yang salah ketawa. Iya. Nah. Ini sudah seperti itu, makanya kita semua ini hati-hati. Mahasiswa saya jangan sampai kena masalah hukum. Dosen pembimbing kok model seperti itu kan? Mahasiswa adalah anak, kalau menurut saya. Jadi Mas dan Mbak mahasiswa itu adalah anak menurut saya. Saya kalau jadi pembimbing, kalau jadi dosen, ya semua itu harus diayomi, ya, harus ditolong, malah tidak seperti itu. Intinya kita itu orang tua. Orang tua itu melihat anaknya sayang, belas kasihan, harus dibantu, ditolong untuk masa depannya. Kalau ada orang tua yang sampai merusak anaknya, berarti orang tua yang tidak baik-baik saja itu, udah gila itu. Tapi sementara di negara mana itu orang-orang seperti itu dibiarkan, bahkan dapat dapat teman banyak kok. Karena tidak sedang baik-baik saja. Makanya teori dengan praktek kalau nggak sama ya rusak. Tapi kembali pada bahwa Allah itu memberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya, Tuhan itu. Memang dia mungkin lepas dari jeratan hukum dunia, tapi adab karma, balasan itu adalah tidak bisa hilang, bisa pada orangnya atau pada anak turunnya. Itu yang malah menakutkan itu nanti. Kalau orang dihukum mungkin sampai sekian tahun selesai keluar, tapi kalau hukum karma itu datangnya tidak tahu kita. Makanya kalau seperti ini banyak seperti itu, kayaknya harapan-harapan untuk kedepannya itu orang akan sedikit pesimis kan, ya. Tapi kita harus optimis lah, optimis. Saya kira Allah SWT Tuhan Maha Esa tidak akan membiarkan hambanya yang terlalu isu menang-menang. Saya tidak ngomong dolim, sekarang ngomong dolim juga enak. Ya. Jadi tidak membiarkan hambanya yang ditelantarkan atau disia-siakan. Udah nggih, itu. Saya absen lagi, nanti setelah ini saya tak berangkat. Sekarang hujan ini, mau ke Sidoarjo juga. Undangan ke saudara dan juga yayasan itu, yayasan kita. Sidoarjo juga hujan, Pak. Hujan? Iya. Madura dari tadi malam, Pak. Itu ya, tapi kan kita kan baik-baik saja, toh? Baik-baik saja, Pak. Baik-baik saja. Alhamdulillah, Pak. Ya. Mantap rezeki, Jangan Pak. ikut tidak baik ya, jangan ikut tidak baik. Nadiatus, Hadir, Bapak. Arif, Ahmad Fauji, Hadir. Wirdi Alfiansyah, Hadir, Pak. Nur Koiria, Hadir, Bapak. Wahyu, Hadir, Bapak. Intan, Hadir, Pak. Muhammad Anas,
Ada ini. Erlangga. Erlangga. Erlangga nggak ada. Ada. Putri. Hadir, Pak. Julfahmi. Hadir, Pak. Laili Anjini. Hadir, Pak. Sonia. Hadir, Pak. Tiara. Tiara. Novia. Hadir, Pak. Novia. Hadir, Pak. Askabul. Hadir, Pak. Askabul. Vita. Hadir, Bapak. Windy Aprilia. Hadir, Bapak. Winda Rizky. Hadir, Pak. Muhammad Angga. Hadir, Pak. Evi Agustin. Hadir, Pak. Elsa. Sakit. Winda Aprilia. Hadir, Bapak. Anas. Hadir, Pak. Brilian. Hadir, Pak. Krishna Agung. Hadir, Pak. Alvina. Hadir, Pak. Venus. Hadir, Pak. Habibah. Hadir, Pak. Lintang. Hadir, Pak. Rizky. Hadir, Pak. Afifah. Hadir, Pak. Debbie. Hadir, Pak. Rahayu. Hadir. Fahrul. Hadir, Bapak. Putri. Hadir, Pak. Rahma. Hadir, Pak. Muhammad Nafal. Hadir, Pak. Putri. Hadir, Pak. Putri jam 100. Sakit. Muhammad Nurul. Hadir, Pak. Wirno. Hadir, Pak. Eka Maju. Hadir, Pak. Rosidatul Ilmiah. Hadir, Pak. Setia Ayuning. Hadir, Pak. Elianing Arum. Hadir. Rahma Irgi. Rahma Irgi. Hadir, Pak. Koni. Hadir, Pak. Alvina. Hadir, Pak. Sabrina. Hadir, Pak. Nurul. Hadir, Pak. Miftah. Hadir, Pak. Email. Hadir, Pak. Puput. Hadir, Pak. Katrin. Hadir, Bapak. Hadir, Pak. Melisa. Hadir, Pak. Johar. Hadir, Pak. Muhammad Afafi. Ya, kita sudahi, nanti ketemu Pak di Sabina hadir. ya, ketemu di Sabtu yang akan datang ya. Kalau masih ada data untuk saya untuk mata kuliah ini, nanti kontak-kontak terus dengan saya. Nanti kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita semuanya tansah pinaringan, panjang umur semuanya, selamat semuanya, sehat semuanya, dan kita semua menjadi orang baik-baik saja. Jangan sampai jadi tidak orang baik saja. Salam pada keluarga. Semoga diberikan keberkahan dan kerahmatan dalam hidup semuanya dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.